Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal bahas film Korea dengan judul Innocent Witness. Film ini menceritakan tentang pengungkapan kasus pembunuhan seorang kakek yang tinggal hanya dengan asisten rumah tangganya. Karena kondisi itu, sang asisten rumah tangga yang bernama Oh Miran ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan. Oh Miran terus mengelak hal itu, tapi tak ada satu orang pun yang percaya. Kemudian Oh Miran dibantu oleh pengacara yang bernama Yang Sun-ho. Untuk membantu kliennya, Yang Sun-ho perlu memahami kasus pembunuhan itu dengan baik. Lalu ia harus berhadapan dengan Ji-woo, gadis remaja yang menjadi satu-satunya saksi kunci dalam kasus itu. Sayangnya, Ji-woo adalah pengidap autis, dan Yang Sun-ho merasa kesulitan untuk mendapatkan keterangan darinya. Yang Sun-ho pun bertekad untuk mempelajari tentang autis agar ia bisa berkomunikasi dengan Ji-woo. Selain itu, ada jaksa penuntut yang terbiasa bisa berkomunikasi dengan pengidap autis. Jaksa itu pun memberikan saran jika Yang Sun-ho ingin berbicara dengan pengidap autis, maka ia harus bisa menjangkau mereka. Karena anak autis itu mempunyai dunia mereka sendiri. Yang Sun-ho terus berusaha untuk berbicara dengan Ji-woo. Ia bahkan berulang kali datang ke sekolah Ji-woo dan mengajaknya berbicara. Di sana ia bertemu dengan Shin Hye, satu-satunya teman yang dimiliki Ji-woo. Shin Hye menyarankan agar Yang Sun-ho memulai dengan sesuatu yang disukai oleh autis, yaitu teka-teki dan kuis. Yang Sun-ho pun mengikuti saran dari Shin Hye. Lalu sidang pertama kasus pembunuhan pun dimulai dengan saksi dokter forensik yang melakukan analisis pada mayat korban. Hasil otopsi mengatakan bahwa penyebab kematiannya adalah sesak nafas dari kantong plastik yang menutupi wajah korban dan terhalangnya jalur udara. Keesokan harinya, Yang Sun-ho kembali datang ke sekolah Ji-woo dan memberikan teka-teki. Sepertinya Ji-woo mulai tertarik. Dan di tengah malam, Yang Sun-ho mendapatkan pesan tentang jawaban teka-teki dari Ji-woo. Kemudian, mereka membuat kesepakatan bahwa mereka akan saling menelpon setiap hari pada jam 5 sore dengan satu hari 5 teka-teki. Hal ini pun membuat keduanya semakin akrab. Yang Sun-ho masih terus mendatangi Ji-woo ke sekolah dan membersamainya pulang. Namun kali ini, Ji-woo tidak kunjung keluar dari sekolah. Karena merasa khawatir, Yang Sun-ho menelusuri sekolah dan tanpa sengaja ia melihat Ji-woo sedang dirundung oleh Shin Hye. Hal ini membuat Ji-woo histeris dan harus dibawa ke rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit, Yang Sun-ho diizinkan untuk berbincang dengan Ji-woo. Sidang kasus pembunuhan kedua dimulai. Kali ini Ji-woo bersedia datang sebagai saksi. Dalam perjalanan itu, Ji-woo merasa sangat terganggu dengan suara di sekitar, seperti langkah kaki, kopi yang diseduh, atau suara lainnya. Sesampainya di ruang sidang, Ji-woo merasa terganggu dengan suara jarum jam dan jaksa penuntut meminta untuk mematikan jam sementara waktu demi ketenangan Ji-woo selama sidang. Setelah itu, Ji-woo menjelaskan bahwa ia melihat seorang pria dengan kepala tertutup kantong plastik, lalu ada seorang wanita yang datang dan memegang kepala pria itu, kemudian menyerang sampai terjatuh. Setelah itu, sang wanita pun tersenyum. Pengacara pendamping dan Yang Sun-ho membantah kesaksian Ji-woo dengan kutipan sebuah buku, yaitu pengidap autis mengalami kesulitan dalam memahami emosi. Hal ini membuat ibu Ji-woo merasa terhina. Ji-woo pun merasa kecewa dengan Yang Sun-ho. Beberapa hari kemudian, sidang putusan pun dimulai. Oh Miran dinyatakan tidak bersalah lalu dibebaskan. Yang Sun-ho datang menemui Oh Miran yang baru saja dibebaskan. Ia menanyakan tentang rencana Oh Miran. Oh Miran berencana untuk menemui putranya. Hal ini membuat Yang Sun-ho terkejut. Ia merasa ada yang janggal, karena di awal pertemuannya dengan Oh Miran mengatakan bahwa ia tak mempunyai satu keluarga pun. Setelah itu, Yang Sun-ho segera melakukan penyelidikan lebih jauh tentang Oh Miran dan kasusnya. Benar saja, memang ada yang mencurigakan dengan Oh Miran. Tak lama setelah itu, ada sidang banding.
Jiwoo kembali datang sebagai saksi. Kali ini Jiwoo datang terlambat karena harus mempersiapkan diri dalam menghadapi kebisingan yang ia dengar saat menuju ruang sidang. Di ruang sidang, sang pengacara pendamping mengungkapkan bahwa kesaksian pengidap autis tidak bisa digunakan dan terus membuat Jiwoo tertekan secara mental. Lalu Yan Sun-ho melanjutkan bahwa menjadi abnormal bukan berarti tidak bisa menjadi saksi. Yan Sun-ho berusaha meyakinkan semua orang yang hadir bahwa Jiwoo memang pengidap autis, tapi kesaksiannya sangatlah akurat. Untuk membuktikan hal itu, Yang Sun-ho melakukan dua hal. Pertama, ia menyuruh Jiwoo menebak jumlah titik pada sapu tangan yang ada di hadapannya. Jawaban Jiwoo sangat tepat. Kedua, Yang Sun-ho meminta Jiwoo untuk mengatakan kembali kalimat yang diucapkan oleh petugas di dekat pintu masuk. Kalimat itu pun sama persis. Setelah itu, Yan Sun-ho meyakinkan bahwa Jiwoo mempunyai pola pikir logis dan pendengaran yang sangat tajam. Kemudian ia kembali membahas kasus pembunuhan dan meminta Jiwoo mengulang kalimat yang ia dengar pada hari kejadian. Sang pengacara pendamping sangat marah melihat tindakan Yang Sun-ho. Tapi Yang Sun-ho terus melanjutkan apa yang ia lakukan. Kali ini ia akan berjuang membela yang benar. Bagi Yang Sun-ho, Jiwoo adalah saksi terbaik selama ia menjadi pengacara. Sedangkan alasan kebingungan kasus yang mereka tangani selama ini yaitu karena semua orang tidak mau memahami Jiwoo yang mempunyai kemampuan khusus. Ternyata pelaku sebenarnya adalah Kim Min-oh, putra kandung dari mendiang. Akhirnya kebenaran kasus ini pun terungkap, yaitu Oh Mi-ran sebagai pelaku pembunuhan dan Kim Min-oh sebagai dalang pelaku pembunuhan. Di lain hari, Jiwoo mengadakan pesta ulang tahun dan mengundang Yang Sun-ho. Mereka masih tampak akrab satu sama lain. Kini Jiwoo sudah bersekolah di sekolah berkebutuhan khusus. Film ini mempunyai jalur cerita yang bagus banget dan penuh dengan plot twist. Dari film ini kita bisa belajar bahwa setiap orang benar-benar memiliki keistimewaannya masing-masing. Sedangkan tugas kita adalah saling menerima perbedaan dan menghargainya. Jangan pernah meremehkan orang lain, termasuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Selain itu, kita juga bisa melihat sedikit gambaran tentang profesi pengacara yang begitu sulit. Seringkali mereka dilema dengan kasus yang sedang dihadapi. Seperti apa yang dialami oleh Yang Sun-ho. Meski sempat dilema, Yang Sun-ho akhirnya bisa kembali mengungkapkan kebenaran suatu kasus. Buat kamu yang punya mimpi menjadi pengacara, terus lanjutkan dan wujudkan mimpi itu ya. Lalu gunakan hati nurani dan keberanian kalian untuk selalu mengungkapkan kebenaran suatu kasus. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, tapi selama kita diberikan kesempatan untuk berubah, maka lakukan perbaikan itu dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di film selanjutnya.